Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Velia Frenzesli dan Zainul Arifin akan mempresentasikan materi tentang mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Sistem perekonomian pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian di mana individu dan perusahaan swasta atau privat membuat keputusan penting terkait dengan produksi dan konsumsi. Ciri-ciri utama pasar bebas. 1. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. 3. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 4. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Keseimbangan umum interaksi di antara berbagai pasar. Interaksi di antara perusahaan-perusahaan dengan pemilik-pemilik faktor produksi di pasar. Faktor akan menentukan harga faktor produksi yang ditawarkan dan jumlah setiap faktor produksi yang digunakan. Dengan demikian, keseimbangan di berbagai pasar, faktor akan menentukan pendapatan berbagai pasar. Faktor akan menentukan pendapatan berbagai rumah tangga dan corak distribusi pendapatan dalam perekonomian. Bentuk interaksi di berbagai pasar, yang termasuk pasar barang yaitu padi, karet, baju, dan sepatu. Yang termasuk pasar faktor yaitu buruh kasar, manajer modal, dan tanah. Kebaikan dan kelemahan perekonomian pasar bebas. 1. Kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. 2. Kelemahan perekonomian pasar bebas. Terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Kebaikan-kebaikan perekonomian pasar bebas lainnya dapat secara efisien menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Setiap pihak, produsen atau konsumen, mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang ingin dijalankannya dan memilih barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. Kegagalan pasar bebas dalam bentuk campur tangan pemerintah. Kegagalan perekonomian pasar bebas. Kegagalan tersebut terutama bersumber dari faktor-faktor berikut. Akibat-akibat ekstern yang merugikan, kekurangan produksi barang publik dan barang merit, kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien, distribusi pendapatan tidak seimbang. Bentuk campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. 1. Membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. 2. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi atau membuat perusahaan. 3. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Yang pertama, peraturan dan undang-undang akan dapat diciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan galakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Yang kedua, peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Kebijakan fiskal dan moneter. 1. Untuk mengatasi masalah-masalah pokok makroekonomi yang selalu timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. 2. Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. 3. Untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan
yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas. Thank you.